Pemirsa Barisan Massa Demokrat seluruh Indonesia meminta agar Agus Harimurti Yudhoyono mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Hal ini buntut dari pemecatan kader Partai Demokrat hingga krisis kepercayaan dan kepemimpinan dari sayap Partai Demokrat tersebut. Keinginan Barisan Massa Demokrat seluruh Indonesia meminta agar AHY mundur diumumkan saat menggelar konferensi pers. Langkah ini merupakan buntut dari Ketum Partai Demokrat AHY yang memecat 7 kader Demokrat dianggap melanggar etika hingga akan mengkudeta Partai Demokrat. Barisan Massa Demokrat juga mendukung langkah digelarnya Kongres luar biasa yang diisukan akan digelar oleh DPC dan DPD Partai Demokrat. Kami Barisan Massa Demokrat menyatakan batalkan ADART tahun 2020-2025 karena ADART produk Kongres tahun 2020 dibuat di luar sidang Kongres. Meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum karena baru 1 tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter dengan sangat mudahnya, sekali lagi saya sampaikan, memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai. Pemirsa, Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI bertekad meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen di mana 30% perempuan duduk di Senayan tahun 2024. Organisasi yang terdiri dari perwakilan perempuan dari 15 partai politik termasuk Kartini Perindo ini juga akan memperjuangkan kepentingan perempuan di tanah air. Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI menggelar rapat kerja nasional Rakernas 2 pada tanggal 26 hingga 28 Februari 2021. Momentum Rakernas akan dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan, menyosialisasikan dan mengedukasi terkait keterwakilan perempuan dalam kancah politik nasional. Salah satu misi KPPI yang di dalamnya terdiri dari perwakilan perempuan dari 15 partai politik, termasuk Kartini Perindo ini, adalah mendorong representasi perempuan di parlemen guna terpenuhinya kuota minimal 30% perempuan. Hal ini dapat realisasi jika RUU Pemilu mewajibkan lembaga penyelenggara pemilu di pusat dan daerah memiliki keterwakilan perempuan minimal 30%. Kenapa harus 30%? Karena 30% itu adalah critical mass ya, yang bisa membuat sebuah entitas mempengaruhi pengambilan kebijakan. Jadi mudah-mudahan kita bisa menggayung lagi lebih banyak perempuan-perempuan untuk supaya jangan takut berpolitik, karena masih banyak kan momok perempuan-perempuan yang berpikiran politik itu adalah dunia yang keras, dunia yang tidak adil. Kartini Perindo sebagai organisasi perempuan terus mengajak perempuan Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya di dunia politik tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mencabut peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal minuman keras. Keputusan ini diambil Presiden Jokowi setelah menerima masukan dari tokoh agama dan beberapa ormas. Presiden Joko Widodo hari ini mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras dalam lampiran peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Keputusan pencabutan disampaikan Presiden Joko Widodo hari ini. Keputusan diambil setelah Presiden menerima masukan dari ulama, tokoh agama, berbagai ormas, serta pemerintah provinsi dan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keputusan Jokowi mencabut Perpres Miras disambut baik kalangan ulama. Sebelumnya, MUI dan PBNU tegas menolak Perpres investasi miras tersebut. Dengan statement dan policy yang diambil oleh Presiden melalui pencabutan lampiran yang terkait dengan izin investasi minuman keras yang diatur di dalam Perpres nomor 10 tahun 2021. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keseriusan pemerintah, atas respon cepat dari Presiden yang mendengar aspirasi masyarakat dan juga bersama-sama berkomitmen meneguhkan komitmen kemaslahatan. Itu apapun alasannya, apa pertimbangannya, kami PBNU menolak ada investasi untuk industri khamar ini. Nah, tapi alhamdulillah, masyukurlah Presiden Jokowi, Presiden yang cukup arif, cukup bijak ya, mencabut Perpres nomor 10 lampiran nomor 31, 32, 33, 4. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan sebanyak 81.000 mobil terjual dengan adanya penghapusan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dengan adanya kebijakan insentif PPNBM ditanggung pemerintah mulai bulan ini, diharapkan penjualan mobil meningkat setelah terpuruk karena pandemi. Ditargetkan penjualan mencapai 81.000 unit. Berdasarkan data Kemenperin, industri otomotif menjadi sektor yang terpuruk dihantam pandemi. Di tahun 2020, penjualan motor turun 43,57%, sementara mobil turun 48,35%. Ketentuan bebas PPNBM ini berlangsung selama 9 bulan. Potongan sebanyak 100% diterapkan selama bulan Maret hingga Mei. Kemudian potongan PPNBM 50% pada bulan Juni hingga Agustus. Dan potongan PPNBM 25% pada September hingga Desember 2021. Total ada 21 jenis mobil dari 6 merek yang bisa menikmati kebijakan ini. Peranan industri otomotif dan pendukungnya bagi perekonomian itu sangat besar, ya, di mana industri otomotif dan pendukungnya menyumbang lebih dari 1,5 juta tenaga kerja dan juga berkontribusi rata-rata 700 triliun untuk PDB. Nah, diskon PPNBM ini ditujukan untuk meningkatkan purchasing power bagi masyarakat dan juga untuk menjumpstart ekonomi karena pulihnya produksi dan penjualan industri otomotif termasuk juga properti akan memiliki multiplier effect bagi sektor industri lainnya. Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan bermotor di bawah 1.500 cc yang memiliki local purchase sebesar 70%.